moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Reina Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9 yaitu routing. Saya akan membahas yang pertama ada pengenalan, routing table, routing flags, klasifikasi routing, static routing, dynamic routing, dan OSPF. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Di sini ada contoh jaringan A dan jaringan B. Selanjutnya ada routing table. Routing table adalah struktur data yang disimpan dalam router atau perangkat jaringan lainnya dengan berisi informasi tentang jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan paket data ke berbagai jaringan. Tabel ini berfungsi sebagai panduan bagi router untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat tujuan. Routing table terbentuk dari yang pertama semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, yang kedua semua rute untuk network yang directly connected ke router, yang ketiga konfigurasi tambahan atau static router. Selanjutnya ada router flags. Router flags adalah indikator yang digunakan dalam routing table untuk memberikan informasi tambahan tentang status atau karakteristik dari rute tertentu. Flag ini membantu router dan administrator jaringan memahami bagaimana rute tersebut berfungsi dan bagaimana paket data harus diperlakukan saat melewati rute tersebut. Di sini udah ada gambarnya. D yaitu dynamic, A yaitu active, C yaitu connection, S yaitu static, O yaitu OSPF, R yaitu RIP, M yaitu MME, B yaitu black hole, P yaitu prohibit, U yaitu unreachable, X yaitu disable. Selanjutnya ada klasifikasi routing. Static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ICE routing table. Sedangkan dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Selanjutnya ada static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing atau DST, address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Selanjutnya ada dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Dalam konteks routing dinamis, terdapat dua kategori utama dari protokol routing yang digunakan untuk mengelola rute dalam jaringan. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang kedua ada IGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Dan yang terakhir ada OSPF. OSPF atau Open Store Test Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 atau versi 2 dan IPv6 atau versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Dan yang terakhir, tingkatan-tingkatan ini mewujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Terima kasih penjelasan materi ke-9 dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.